Ya, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Bang Masinton belum lama ini relawan 03 dikeroyok oleh sejumlah oknum TNI dan Sekjen Anda itu sampai bilang ada simpatisan Pak Prabowo di tubuh TNI. Apakah ada kerancuan sebetulnya menurut Anda dalam memposisikan dalam tubuh TNI ya, dalam memposisikan Pak Prabowo ini sebagai capres atau sebagai menhan yang akhirnya mempengaruhi perilaku? Ya, pertama saya mau sebelum ke sana ya, saya mau jelaskan dulu apa sih pemilu dalam era demokrasi dengan pemilu pada masa otoritarian. Pemilu pada masa rejim otoriter itu penyelenggaranya adalah kekuasaan itu. Maka KPU-nya juga dari unsur Menteri Dalam Negeri. Kemudian keterlibatan peran Sospol, ABRI pada saat itu. Ini kita mau bicara pemilu ketika masa rejim otoriter, gitu ya. Kemudian masyarakat dipaksa oleh aparatur kekuasaan negara pada saat itu menggunakan tangan-tangan itu. Nah, ketika pada masa era reformasi dan demokrasi, maka penyelenggaraan pemilu itu diambil alih sepenuhnya oleh penyelenggara yang independen. Maka KPU, Bawaslu, bahkan ada di KPP. Karena apa? Pemilu itu adalah sarana kedaulatan rakyat. Baik. Ya, di sana tidak boleh ada kekuasaan di sana. Dalam proses pemilu, proses kedaulatan rakyat tadi itu tidak ada itu pemerintah itu dia hanya membackup. Oke. Ya, kaitannya dengan pertanyaan saya? Sistem administrasi dan lain-lain seperti itu. Penyelenggaraan, kontestan itu penyelenggara pesertanya ya, penyelenggara yang independen, ada pengawas yang independen, ya. Kemudian kontestannya ada partai politik, kalau pilpres ya calon presiden. Kaitannya dengan pengeroyokan relawan 03? Ini saya mau kasih perbandingan dulu, kan gitu ya. Nah, ketika dalam era demokrasi ini ada tangan-tangan kekuasaan negara, ya, atau pemerintah ikut campur atau menjadi partisan dari salah satu calon itu, maka ini yang tidak boleh kita tolerir dalam era demokrasi ini. Tapi nah, kan terkait ini dengan ada oknum TNI, upaya kekerasan tadi, ada upaya ini dianggap mengganggu kebisingan apa segala macam. Itu ranah penegakan hukum, ya, bukan ranah TNI. Mohon maaf, gitu loh. Tidak boleh ada rakyat, kemudian kesannya apalagi dilakukan pengeroyokan, dilakukan persekusi, kekerasan, ya, hanya tidak suka dengan salah satu simpatisan pendukung dari kontestan tadi. Ini menyalahi proses dalam kita berdemokrasi itu. Oke, baik. Negara tidak boleh ikut campur di sini, kekuasaan negara tidak boleh. Dia menjaga proses ini biar rakyat itu ya ikut partisipasi, namanya pesta demokrasi. Oke. Dalam pesta ini, ya, gitu loh. Baik. Tanpa ada campur tangan, intimidasi atau lagi teror, apalagi teror ya dari yang namanya aparatur, baik aparatur sipil negara, apalagi aparatur militer. Dugaan ketidaknetralan oknum TNI terutama itu terjadi, setidaknya kita melihat dalam 2 kasus terakhir, ada kasus pengeroyokan di Boyolali, kemudian juga ada kasus pendataan warga oleh Babinsa yang dilakukan usai kunjungan pada saat itu Prabowo Subianto. Ketika kemarin kami klarifikasi, Daniel Anzar mengaku bahwa itu kunjungan sebagai menhan. Tapi di situ Bang Usman, apakah Anda melihat sekali lagi ini ada kerancuan, ada yang bercampur melihat Pak Prabowo itu sebagai menhan atau sebagai capres sehingga pada akhirnya muncullah tindakan-tindakan seperti ini? Ya, itu yang jadi masalah akhirnya kode etik di dalam lingkungan pejabat kabinet ketika ia memutuskan untuk menjadi kontestan pemilu. Ini berlaku buat Menhan Prabowo, Menko Polhukam Pak Mahfud MD, sampai dengan Zulkifli Hasan misalnya sebagai ketua umum partai sekaligus sebagai menteri di dalam kontestasi pemilu. Prinsip yang paling utama sebenarnya mereka tidak boleh merangkap jabatan seperti itu, sebaiknya mengundurkan diri.
Apalagi dalam situasi yang sekarang, Presiden sendiri mengambil sikap-sikap yang berpihak. Kental sekali keberpihakan Presiden kepada salah satu pasangan calon. Itu sebenarnya tidak boleh. Nah, terkait dengan kunjungan Cilincing, justru pertanyaannya kan sekarang, Pak Prabowo itu ke sana dalam kapasitas sebagai Menhan atau sebagai calon presiden. Tampaknya yang kedua, karena ini masa kampanye. Dan politik belusukan itu politik yang diulang di dalam setiap pilpres. Meskipun diakuinya sebagai Menhan ya, Bang Usman, kemarin Ya, ketika kami tapi konfirmasi. di sisi lain kan Gerindra misalnya pada 2 Januari kemarin bahkan atau beberapa hari sebelumnya juga memposting di media sosialnya bahwa itu seolah menjadi kampanye atau Rangkaian bagian dari kampanye. tindak lanjut kampanye Partai Gerindra untuk memenangkan pasangan calon kedua. Bukan hanya di Cilincing, tapi Sukabumi. juga di Sukabumi. Pertanyaan yang paling sederhana sesuai dengan portofolio Kementerian Pertahanan, apa urusannya Kementerian Pertahanan dengan air bersih? Kalau memang di Cilincing itu mau menyediakan air bersih, kenapa tidak melibatkan suku dinas air di sana? Kenapa tidak ada perwakilan pemerintah kota setempat di sana? Kalau Bung Daniel bilang, oh ini urusan programnya Universitas Pertahanan. Ya. Kenapa tidak ada rektorat Universitas Pertahanan yang ada di sana? Kenapa tidak ada pengurus-pengurus universitas ada di sana? Ini saya kira akan dianggap sebagai penyalahgunaan sumber-sumber negara untuk tujuan partisan, untuk kepentingan partisan. Sama seperti ketika Pak Zulkifli Hasan mengatakan BLT ini dari Pak Jokowi, Oke. dan Anda menerima ini agar memilih misalnya Baik. pasangan calon kedua. Itu juga saya kira keliru, karena BLT itu diambil dari APBN, dan itu dana-dana pajak rakyat gitu. Jadi abuse of state resources semacam ini saya kira salah ini. Ini mestinya Bawaslu mengambil langkah-langkah yang proaktif. Baik. Dalam kasus Boyolali, masalahnya kan sederhana itu sebenarnya. Kalau itu dianggap sebagai urusan lalu lintas, ada dinas perhubungan, ada kepolisian. Kalau itu masih ada urusannya dengan, wah ini orang kampanye nggak tertib, cukup laporkan ke Bawaslu. Tidak perlu main hakim sendiri. Nah, kesan atau prasangka bahwa TNI tidak netral sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang personal, ya. Personal mungkin orang-orang di tingkat bawah nggak ada hubungannya langsung dengan misalnya pasangan calon 02 gitu ya. Tetapi mereka sebagai anggota TNI ya, di bawah Panglima TNI dan Panglima TNI di bawah Panglima tertinggi TNI yaitu Presiden yang dalam hal ini sudah mengambil sikap yang jelas seperti ingin memenangkan pasangan calon nomor 2, mungkin bukan hanya karena calon presidennya, tapi lebih karena anaknya yang jadi calon wakil presiden. Baik. Maka mereka ada dalam iklim politik itu, mereka ada politik. dalam struktur hierarki yang semacam itu bahwa Oke. atasan paling tinggi mereka Ya. itu memenangkan calon nomor 2. Baik. Dan para orang-orang yang berkampanye dengan membawa motor ini dianggap bukan bagian dari kami, bukan Oke. bagian dari kita. Oke. Nah, kesan itu yang harusnya dihindari Baik. oleh anggota-anggota TNI. Sebelum di tingkat ditanggapi lapangan, Mas saya kira. Juri, saya akan putarkan satu contoh lagi yang sekaligus nanti silakan ditanggapi oleh Mas Juri. Pernyataan dari Menko Polhukam, Mahfud MD yang akan membentuk posko pengaduan. Silakan kita putarkan. Nah, itu soal etik lain lagi. Menko Polhukam, saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya satgas juga, ya, yang itu menampung pengaduan-pengaduan. Saya tahu pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU tentu saja. Nanti cross check-nya bisa di sini. Apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak, kita akan kontrol di sini. Posko pengaduan pemilu yang akan dibuka oleh Menko Polhukam. Mas Juri, sebelum ditanggapi, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kontroversi akan kembali selepas Headline News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.